إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد وقال تعالى في القرآن العظيم والعاقبة للمتقين وقال أيضا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini hadirin tidak ada perkara itu kok mesti baik. Tidak ada perkara itu kok mesti baik, dan begitu pula sebaliknya tidak ada perkara itu mesti buruk. Kecuali satu saja. Orang yang dia iman, orang yang dia takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah mesti baik. Begitu pula sebaliknya. Orang yang dia ini tidak ada ketaatan dalam kehidupannya, itulah mesti buruk. Kelihatan hari-harinya seseorang, kelihatannya dia ini kasihan di pandangan manusia. Jika melamar seorang gadis, maka diperkirakan lamaran tidak akan diterima. Hidupannya serba susah, serba kekurangan. Akan tetapi ketika ada iman dalam hatinya, ada ketaatan dalam kehidupannya, maka sungguh dia memiliki hidup yang baik. Bagaimana tidak baik orang yang dia iman, orang yang dia takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya adalah hidup dalam penantian untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula sebaliknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia ini kelihatannya tidak ada masalah dalam hidupnya, semua kecukupannya hari-hari terpenuhi, harta berlimpah ruah, kekuasaan yang besar, hidup serba mudah, serba senang. Akan tetapi dalam kehidupannya tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hidupnya adalah hidup yang buruk. Hidupnya adalah hidup yang sangat mengerikan.
matikan. Mengapa demikian? Karena hidupnya adalah hidup dalam penantian untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menemui murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari yang kita pikirkan bagaimana kita ini tambah hari tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ini memiliki nikmat iman dalam hati kita, nikmat amal Islam dalam kehidupan kita, maka ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mahal. Mengapa demikian hadirin Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Ad-dunya innallaha yu'ti dunya liman ahabba wa man lam yu'ti. Wa la yu'ti din illa man ahab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kenikmatan dunia ini kepada siapa saja, kepada seluruh makhluknya, baik itu orang yang dicintainya maupun yang tidak dicintai, baik itu orang yang dikasihinya maupun itu orang yang dimurkainya. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini diobral oleh Allah Subhanahu wa taala, saking tidak ada harganya. Bahkan dikatakan jikalau dunia ini ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, bahkan lebih murah kalau ada harganya saja, lebih murah daripada sayap nyamuk saja ada harganya, maka orang kafir di dunia ini tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan walaupun seteguk angin. Maka artinya hadirat Allah Subhanahu wa taala dunia tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wala yu'ti illa man ahab. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan agama ini kecuali kepada man ahab, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ini melaksanakan perintah-perintah Allah, kita ini bisa mengamalkan agama, mulai dari sholat tahajud, baca Al-Quran, kemudian istighfar kepada Allah, istighfar, bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah, bisa mengerjakan qabliyahnya sekalian, kemudian bisa membaca ayat yang panjang. Ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan bahwasanya kita ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak hambanya di dunia ini, akan tetapi hanya sebagian saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat agama, nikmat bisa mengamalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka atas nikmat agama ini kita syukuri hadirin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga insyaallah. Bagaimana kita mensyukuri nikmat agama ini hadirin? Tandanya mensyukuri adalah dengan menjaga dengan sebaik-baiknya. Kalau kita dikasih orang sebuah hadiah, misalkan sebuah motor, maka tanda kita terima kasih, termasuk tanda terima kasihnya adalah menjaga motor tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka begitu pula kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat amal agama, nikmat iman, maka kita syukuri dengan syukur yang sebaik-baiknya, dengan syukur yang melebihi daripada syukur kalau kita ini diberi kenikmatan harta kekuasaan 7 benua, melebihi kita diberikan kenikmatan dunia beserta isinya. Maka syukur kita terhadap agama ini harus melebihi syukur tersebut. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita ini menjaga daripada nikmat agama ini hadirat Allah Subhanahu wa taala?
tentang agama, membicarakan tentang iman, membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kembali dikatakan suatu ketika baginda Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Jadidu imanakum." Wahai para sahabat, perbaharuilah iman kalian. Qalu wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Maka para sahabat berkata, bagaimana kami bisa menjaga iman kami ya Rasulullah? Qal akhiru min qawli la ilaha illallah. Begitu Nabi bersabda, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maknanya apa? Perbanyak membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak ditaati, tidak ada yang berhak ditakuti, tidak ada yang berhak dicintai illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang-ulang setiap hari, kita bicarakan kepada teman-teman kita, kita bicarakan kepada keluarga kita, anak istri kita, bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, 7 petala langit, 7 petala bumi dan apa-apa saja yang di antara keduanya, tanpa terkecuali semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali ini semuanya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tidak bergeser sebutir pasir pun di lautan sana, kecuali itu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah gugur satu daun pun di dunia ini kecuali itu dalam pengaturannya Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bicarakan hari-hari kepada anak kita, kepada istri kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seluruh ciptaan Allah ini ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini semuanya ada dalam tanggungan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya, betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bicarakan hari-hari, kita ulang-ulang, kita rasakan dalam hati kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua untuk menjaga nikmat iman, nikmat Islam yang ada dalam diri kita ini adalah dengan menjaga amal-amal kita. Karena dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi ma'asillah. Kita jaga amalan-amalan kita. Dikatakan iman itu berkurang dan bertambah. Iman itu kadang berkurang, kadang bertambah. Dan bertambahnya iman, naiknya iman itu karena biziyadatil a'mal, dengan bertambahnya amalan-amalan kita. Maka semakin kita meningkatkan amalan kita, semakin kita menyempurnakan amalan kita yang fardu disempurnakan dengan yang sunnah, kemudian disempurnakan lagi dengan bacaan Al-Quran, zikirnya kita sempurnakan semuanya, maka insya Allah iman kita akan meningkat. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bi ma'asillah, iman itu akan berkurang, bahkan naudzubillah akan terlepas dari dalam hati kita apabila kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka unsur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada dua. Yang pertama, kita meningkatkan amal, yang kedua kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, kemaksiatan itu seperti orang yang bermaksiat itu seperti ember bocor. Ember bocor walaupun diisi air berjuta-juta liter,
tetap tidak akan pernah terisi. Begitu pula kita keadaannya, hari-hari amal, akan tetapi maksiat jalan terus. Habis sholat tahajud, kan buka HP, break, lihat gambar-gambar yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tanpa terasa hilang semua pahala. Maka Allah Subhanahu wa taala mungkin bagi kita ini, samping kita ini amal, kita jauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai. Yang pertama kali kita tingkatkan sholat kita. Pertama kali kita tingkatkan sholat kita. Kita perbaiki sholat kita, baik mutunya kita perbaiki, zahir dan batinnya kita perbaiki. Mulai dari istinjanya kita perbaiki betul-betul, taharahnya kita perbaiki betul-betul. Jangan sampai kita ini taharah saya sudah tidak benar, akhirnya sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki mulai dari bersucinya, mulai dari istinjanya, wudunya kita sempurnakan. Karena la sholata liman la taharata. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak suci. Maka kita harus tahu, kita pelajari, kita tanyakan kepada para ahlinya, kepada para ulama. Kita tanyakan bagaimana cara sholat kita, supaya sholat kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki sampai tingkatan sholat kita ini bisa seperti sholatnya para sahabat. Bagaimana sholatnya para sahabat? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat yang menyelesaikan masalah. Jika ada masalah, sholat langsung diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang iman itu yang dipikirkan bukan bagaimana bisa terhindar dari masalah. Hidupnya itu bukan bagaimana bisa terhindar dari masalah. Karena pada hakikatnya dunia ini diciptakan adalah tempatnya ujian, tempatnya masalah. Maka kalau kita pikirkan bagaimana kita terhindar dari masalah, tidak akan ketemu hari ini. Yang kita pikirkan bagaimana? Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita ini, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat, sabar. Akhirnya masalah-masalah kita ini diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai asbab hidayah. Begitulah salatnya para sahabat. Kemudian salatnya para sahabat juga ini, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang menjadikan dirinya ini terjauh dari amalan-amalan syaitan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ketika seseorang itu mulai memperbaiki sholatnya, mulai menyempurnakan sholatnya, maka ketika itu pula syaitan akan takut mendekati dia. Maka kalau hari ini kita ini sholat, akan tetapi amalan syaitan ini jalan terus, amalan syaitannya masih istiqomah, maka ditakutkan sholat kita ini sholat yang belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki lagi, kita lihat lagi, kita perbaiki lagi. Yang ditakutkan kita ini sibuk dalam pengeluaran jemaah, sibuk dalam pembentukan jemaah, memikirkan bagaimana pengeluaran jemaah sebanyak-banyaknya. Akhirnya amalan-amalannya terbengkalai. Ini ditakutkan. Sholatnya terbengkalai, sunnah-sunnahnya tidak terlaksana. Maka kita tingkatkan lagi, insyaallah. Maka ini semua tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kalau kita ini tahu ilmunya, tahu ilmu tentang sholat, tahu tentang ilmu tentang ibadah-ibadah yang lain. Maka
Maka dai itu jangan sampai nggak senang taklim. Maka dai itu jangan sampai nggak senang taklim. Dai itu harus senang taklim. Karena orang tua kita mengatakan tandanya seseorang itu mau jadi orang yang baik, mau jadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan disenangkan hatinya untuk belajar agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang dia ini menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maknanya kalau orang itu senang belajar ilmu agama, senang belajar ilmu tentang bagaimana cara beramal yang benar sesuai dengan ajaran syariat tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka maknanya dia ini sedang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kita pelajari lagi ilmu agama, ilmu warisannya baginda Rasulullah SAW. Kita harus perhatikan ilmu itu ada dua, ilmu warisannya Rasulullah dan ilmu yang bukan warisannya Rasulullah. Maka kita hati-hati, kita ingin belajar ilmu, kita harus hati-hati. Kita perhatikan mana ilmunya warisan baginda Rasulullah dan mana yang bukan warisan baginda Rasulullah. Apa tandanya ilmu warisan baginda Rasulullah SAW? Tandanya ilmu warisan baginda Rasulullah SAW adalah ilmu yang menjadikan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita belajar ilmu, semakin kita tambah takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita belajar ilmu, semakin kita menjauhi perkara-perkara yang haram. Semakin kita tambah ilmu, semakin semangat dalam mengamalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di samping kita belajar ilmu, penting bagi kita untuk membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Bagaimana membersihkan hati kita? Yaitu dengan zikrullah. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati itu diibaratkan seperti besi yang bisa berkarat. Begitu pula hati kita bisa berkarat. Berkaratnya hati dikarenakan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan timbul titik hitam di hatinya. Maksiat kedua, belum tobat sudah maksiat lagi, maka akan timbul titik hitam yang kedua. Begitu seterusnya, kalau dia maksiat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hatinya ini dipenuhi dengan titik hitam, sehingga tidak ada lagi tempat untuk cahaya hidayah, cahaya iman, sehingga dia ini mati ditakutkan dalam keadaan tidak beriman, tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu. Akhirnya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fid darkil asfali minan nar. Sehingga tempat terakhirnya adalah darkil asfali minan nar, tempat yang paling bawah di neraka jahanam. Itu tempat yang paling sengsara di akhirat nanti. Hadirin bagi Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita ini, ya kan, meningkatkan sholat kita, meningkatkan ngaji kita, belajar agama, kita menjaga zikir kita, maka penting juga bagi kita untuk menjaga akhlak kita, meningkatkan akhlak kita. Akhlak sebagaimana akhlaknya para sahabat. Bagaimana akhlaknya para sahabat? Akhlaknya para sahabat ini akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di depan saudara muslim baik dan di belakang saudara muslim baik. Di depan saudara muslim kita baik, kita tunaikan hak-haknya. Ketika bertemu kita tampakkan senyum kita jabat tangan kita ikram, kita muliakan dia. Karena pada hakikatnya orang yang ada iman dalam hatinya ini lebih mulia daripada dunia beserta isinya, lebih mulia daripada Ka'bah. Sayyidina Umar mengatakan pernah suatu ketika beliau berdiri di depan Ka'bah, ma'a'udhamaki wa ma'akramaki
walakinnal mu'min a'dhamu. Wahai Ka'bah, alangkah mulianya engkau, alangkah agungnya engkau. Akan tetapi satu orang yang beriman ini lebih mulia daripada engkau. Maka tanamkan dalam hati kita satu orang yang beriman, ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hatinya, berarti dia adalah orang yang mulia. Dia adalah saudara saya. Dia ini hak-hak hartanya, kemuliaannya, kehormatannya dalam tanggungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga hak-hak saudara muslim kita di depan saudara muslim kita. Kemudian begitu pula di belakang saudara muslim kita harus berbuat baik kepada dia. Bagaimana cara berbuat baik di belakang saudara muslim kita? Yaitu dengan membicarakan kebaikan-kebaikannya, menutupi aib-aibnya. Jangan sampai kita ini ditipu oleh syaitan. Kita ini beramal, akan tetapi kita ini termasuk orang yang bangkrut. Siapa yang orang yang bangkrut ya Rasulullah? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Orang yang bangkrut itu adalah ketika di akhirat nanti perasaan dia banyak amalnya, akan tetapi kosong catatan amalnya. Kenapa? Karena di dunia dulu dia beramal, istiqomah 4 bulan setiap tahun, akan tetapi istiqomah juga membicarakan keburukan saudaranya, mencemarkan nama baik saudaranya. Bahkan Rasulullah mengatakan riba yang paling buruk adalah mencemarkan nama baik seorang. Kalaulah dosanya riba itu adalah menantang berperang pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seburuk-buruknya riba? Maka lebih bahaya. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang rugi ketika kita ini di akhirat nanti jadi orang yang sangat menyesal, yang mana pahala-pahalanya sudah ditransfer pada saudara-saudara. Insyaallah. Insyaallah. Juga kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ini meningkatkan salat kita, meningkatkan ngaji, belajar ilmu kita, zikir kita, dan kita juga sudah berusaha untuk berbuat baik, berusaha berakhlak baik pada saudara-saudara kita. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan niat kita. Bagaimana niat yang benar, bagaimana niat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu minal 'amal illa ma kana lahu khalisan wa tuqiya bihi wajhuhu. Jangan sampai kita ini beramal, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan amal. Kita beramal, akan tetapi beramal akhirat, akan tetapi di sisi Allah itu amal dunia. Bagaimana bisa demikian? Hal demikian akan terjadi apabila niat kita ini tidak kita jaga. Niat kita ini bukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita ini beramal, meningkatkan amal kita perbaiki niat kita. Karena hati manusia ini sangat mudah berbalik. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Berdoa kepada Allah, tetapkanlah hati saya di dalam hidayah, tetapkanlah hati saya ini dalam ridha-Mu, dalam ikhlas kepada Engkau ya Allah. Kita perbaiki lagi niat kita perhatikan niat kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ini beramal, kita juga sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu cara yang ketiga untuk kita menjaga iman, menjaga Islam yang ada dalam diri kita adalah dengan meningkatkan pengorbanan kita. Karena agama ini diibaratkan oleh para ulama adalah seperti seorang anak kecil yang diberikan uang oleh bapaknya 10.000 misalkan. Kemudian orang tuanya nyuruh buang uang tersebut. Maka ketika dikasih langsung dibuang tanpa ada perasaan sayang atau bagaimana. Dibandingkan dengan anak yang dikasih uang oleh bapaknya, akan tetapi disuruh kerja dulu. Kamu kerja sana, kerja jualan jam malam,
keliling kampung, putar sana putar sini, jualan. Kemudian setelah itu dia baru dikasih uang 10.000 oleh bapak. Maka ketika dibuang, maka ketika dia ini disuruh buang duit itu, maka dia akan marah. Bagaimana saya membuang, ini hasil jeripaya saya, ini hasil pengorbanan saya. Maka begitu juga ahli Allah Subhanahu wa taala, agama yang ada dalam diri kita. Semakin kita ini banyak korban kita untuk agama, banyak mujahadah kita untuk agama, maka akan tertanam dalam diri kita kecintaan kepada agama, kecintaan kepada iman. Maka tidak heran dalam hadis itu tidak beriman seorang di antara kalian sehingga dia itu membenci untuk bisa kembali kepada kekafiran sebagaimana dia membenci untuk masuk ke dalam neraka. Kalau hari ini kita ini ketika kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah, kemudian kemudian kita dikembalikan lagi keadaan kita sebelum taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita biasa-biasa saja, ini menandakan kecintaan agama dalam diri kita ini tidak ada. Maka bagaimana kita ini tingkatkan pengorbanan kita sehingga tertanam dalam diri kita kecintaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk perkara ini Allah Subhanahu wa taala kita perlu latihan, meluangkan waktu, latihan mengorbankan harta, latihan meninggalkan keluarga, latihan berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Insyaallah. Dikurangi mohon maaf.